Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk teman-teman dan dosen pengampu mata kuliah Hukum Adat yang sedang menonton video presentasi dari kelompok kami. Baiklah, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman dan juga dosen pengampu Hukum Adat yaitu Bapak Asnawi Mubarok SH MSI MKN yang telah mengizinkan saya dan rekan kelompok saya untuk melakukan presentasi pada kali ini. Sebelum masuk pada materi, mungkin terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Riza Adelia Putri. Di sini saya sebagai moderator. Selanjutnya ada Putra Husnul Gustiawan, Angelika Ari Pramesti Kawurian, Muhammad Nazrin, Muhammad Aditya Rusmanto, dan juga Bagus Budianto. Mungkin sekian perkenalan diri dari kelompok kami. Baik, mungkin kita selanjutnya langsung pada materi. Pembaca materi saya pengertian Dayak Punan. Suku Dayak Punan merupakan suku Dayak primitif. Mereka tinggal di goa-goa, anak-anak sungai, dan lain sebagainya. Suku Dayak Punan ini menguasai hutan rimba Kalimantan. Tepatnya di pedalaman Puruk Cahu, dan populasi orang Punan ini paling banyak ditemui di wilayah Kalimantan Timur. Di 6 kabupaten di Kalimantan Timur, terdapat 8.956 jiwa suku Punan yang tersebar pada 77 lokasi pemukiman. Asal-usul Dayak Punan. Asal-usul suku Punan berasal dari negeri Yunan, daratan Cina mereka. Mereka dari salah satu kerajaan Cina yang kalah dalam berperang. Lalu mereka lari menggunakan perahu hingga ke Pulau Borneo. Karena merasa aman, mereka pun menetap di daratan tersebut. Selain itu, ada juga Dayak Punan yang tersebar di Sabah, Sarawak, Malaysia Timur, dan wilayah lainnya yang masih menjadi bagian Kalimantan. Unsur-unsur Dayak Punan. Bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Dayak Punan adalah bahasa Dayak dan bahasa Indonesia. Agama. Masyarakat Dayak Punan rata-rata menganut agama Kristen dan Keharingan. Agama Keharingan sendiri telah digabungkan ke dalam kelompok agama Hindu, sehingga mendapat sebutan agama Hindu Keharingan. Pakaian adat Dayak Punan. Baju tradisional orang Dayak Punan cukup sederhana. Prianya hanya memakai bawahan dari kain tenun dan telanjang dada. Beberapa orang Dayak Punan juga masih memanjangkan telinganya. Mereka terutama para wanitanya. Rumah adat. Rumah adat Lamin merupakan rumah adat dari Provinsi Kalimantan Timur. Rumah Lamin yang merupakan rumah adat suku Dayak dikenal sebagai rumah panggung yang panjang dan sambung menyambung dan terdiri banyak kamar. Panjang rumah Lamin sekitar 300 meter dengan lebar 15 meter dan tinggi kurang lebih dari 3 meter. Kebanyakan rumah Lamin terbuat dari kayu ulin dan kayu besi yang cukup kuat dan tahan lama. Rumah Lamin sebagai identitas dari masyarakat Dayak Kalimantan Timur dapat dihuni oleh beberapa keluarga, yaitu sekitar 25-30 kepala keluarga. Makanan adat. Yang pertama yaitu lemang. Lemang adalah makanan diolah beras ketan yang dimasak dalam seruas bambu. Sebelum digulung, dengan selembar daun pisang, gulungan daun bambu berisi beras ketan dicampur santan kelapa ini kemudian dimasukkan ke dalam seruas bambu, lalu dibakar sampai matang. 2. Tempoyak. Tempoyak atau tempuyak adalah masakan yang berasal dari buah durian yang difermentasi, makanan yang biasanya dikonsumsi sebagai lauk saat menyantap nasi. 3. Kalumpe atau karung. Tempoyak atau tempuyak adalah masakan yang berasal dari buah durian yang difermentasi, makanan yang biasanya dikonsumsi sebagai lauk saat menyantap nasi. Pembagian etnis Dayak Punan. 1. Suku Punan Hofogan. 2. Suku Punan Murung. 3. Suku Aweng atau suku Penihing. 4. Suku Punan Merah atau Siau. 5. Suku Punan Aput. 6. Suku Uheng Kareho. 7. Suku Dayak Punan Kelai. 8. Suku Ukit. 9. Suku Bukat. 10. Suku Punan Penyawung. Tradisi dan ritual. Salah satu upacara adat suku Punan yang masih ada yaitu Nifa Duru. Upacara adat ini pada zaman dahulu dikenal oleh masyarakat Punan secara luas karena Duru dikenal oleh masyarakat Punan adalah sang pencipta atau Tuhan.
Namun sekarang upacara adat ini hanya sedikit masyarakat Punan yang masih menggunakan dikarenakan dari sisi ajaran agama yang berkembang tidak sesuai dengan ajaran Alkitab atau sejenisnya. Namun pada prinsipnya, bahwa sebelum adanya ajaran agama masuk dalam komunitas suku Punan, sebenarnya suku Punan sudah lebih dahulu mengenal adanya Sang Pencipta atau Tuhan yang dipraktikkan dalam kehidupan orang Punan setiap hari. Hanya saja praktiknya berbeda dengan ajaran agama yang dianut sekarang ini. Upacara adat Punan atau Nifa Duru, bila diartikan kata per kata maka artinya Nifa, yaitu memanggil, mengajak, memohon, sedangkan Duru merupakan oknum yang memiliki kuasa, kekuatan derajat yang tinggi atau mulia, atau yang memberi kehidupan secara sempurna. Jika diurutkan berdasarkan tingkatannya, maka oknum-oknum atau roh yang dipercaya dan diyakini. Hukum adat Dayak Punan. Hukum adat masyarakat Dayak Punan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, mengatur hal-hal penting dalam kehidupan orang Dayak Punan. Beberapa di antaranya adalah mengenai adat perkawinan dan bulin. Sebagaimana suku lain, adat yang harus dilalui pertama kali dalam perkawinan adalah meminang, melalui perantara yang telah ditentukan berdasarkan rapat keluarga. Jika keluarga perempuan menyetujui, maka mereka membuat maklumat kepada seluruh warga kampung bahwa anak mereka telah dipinang. Calon suami akan mengirimkan tawak-tawak berukuran keliling 6 sebagai tanda tunang. Setelah itu mempelai dapat buka buling yang berarti kedua calon mempelai bertemu dan bebas melakukan apa saja selama 6 minggu atau kawin percobaan. Setelah masa ini berakhir, mempelai akan mengumumkan batal atau tidaknya Hukum adat Dayak Punan. Setelah itu dilanjutkan dengan ngiban, yaitu adat yang mengharuskan kedua mempelai berdiam di rumah kerabat istri setelah perkawinan. Keluarga istri harus membayar sebuah tawak-tawak keliling 5 pada pihak laki-laki. Sebaliknya, jika istri mengikuti suami, maka hal tawak-tawak keliling 8. Harta bersama dibagi 2. Tawak-tawak juga harus diberikan apabila terjadi kerangkat atau perampasan istri orang lain. Adat lain adalah meraja, yaitu perkawinan sementara antara gadis suku Punan dengan pemuda pendatang yang harus membayar adat buka buling dengan tawak-tawak keliling 6. Jika si gadis hamil, maka laki-laki harus membayar tawak keliling 5. Hal ini berlaku pada salah bahasa atau tidak sopan terhadap sesamanya. Perkelahian antara suami istri juga dikenai denda adat dengan membayar adat ragih atau hukum adat bebedai. Bulin berarti larangan. Terdapat tiga hal, yaitu bulin orang mati atau buring koru, bulin anak gadis atau buring dara. Itu disebut adat perabot dan pihak suami harus membayar ganda. Setelah pernikahan masih terdapat hukum yang berlaku. Hukum adat Dayak Punan. Jika seorang yang telah beristri mengganggu istri orang, maka si pengganggu diwajibkan membayar tawak-tawak keliling 5 pada istrinya sendiri. Dan kepada suami perempuan yang diganggunya, perempuan yang diganggu juga harus membayar tawak-tawak keliling 5 pada suaminya. Jika terjadi perceraian, maka pemangku adat akan ikut campur. Jika perceraian bersumber dari pihak istri, maka istri akan dituntut membayar pamuang yang berupa tawak-tawak keliling 7 dan seluruh pakaian pemberian suaminya. Jika perceraian bersumber dari pihak laki-laki, maka ia harus membayar bulin tanah ladang. Bulin orang mati adalah larangan untuk melakukan kegiatan di luar rumah untuk orang tua selama 2 minggu. Untuk anak-anak, hal ini hanya berlaku seminggu. Mereka yang melanggar harus membayar berupa tawak-tawak keliling 5 atau 6, yang kemudian diberikan pada keluarga yang sedang berduka. Bulin anak darah berlaku pada anak perawan. Jika anak perawan tersebut hendak dipinang, maka pihak laki-laki harus membayar adat buka bulin yang berupa tawak-tawak keliling 5 sebanyak 5 buah. Bulin tanah ladang adalah larangan. Kesepakatan yang telah dilakukan baik keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Oleh sebab itu, perlu adanya sanksi adat diberikan kepada salah satu pihak yang membatalkan perkawinan. Supaya apa? Yang telah direncanakan secara bersama-sama dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan dilakukan secara sepihak baik laki-laki maupun perempuan. Dalam masyarakat Dayak Desa merupakan salah satu adat ingkar, yang mana adat ingkar tersebut haruslah dipenuhi sebagai pertanggungjawaban bagi salah satu pihak karena telah dikatakan berbohong atau memula. Kisaran adat ingkar membatalkan perkawinan adalah sebagai berikut. 1. Tempayan. 2. Babi 1 rinti.
3 ayam 1 ekor, 4 beras 4 kg atau 6 kulak, 5 besi atau paku, 6 kain sarung atau kain tapi, 7 uang pembuka kota masing-masing, piak Rp5.000 dan uang penutup malu sebesar Rp1.000.000. Dan yang terakhir 8, apabila dapat ingkar sudah mempersiapkan acara perkawinan, maka dikenakan 2 kali lipat dari kisaran adat yang telah ditentukan. Mata pencarian. Ada beberapa mata pencarian masyarakat suku Dayak Punan. Salah satunya adalah berladang. Sistem yang mereka lakukan adalah dengan cara berotasi atau bergilir. Selain itu, masyarakat suku Dayak Punan juga berburu hewan dan mencari hasil hutan sebagai mata pencarian mereka. Tetapi dengan masuknya pendidikan formal di kalangan suku Dayak, banyak dari mereka yang meninggalkan pola berburu, menjadi pola beternak. Dan yang terakhir, mereka juga mencari emas yang mereka menjadikan sebagai mata pencarian mereka. Mereka bisa hidup 1-2 bulan di tepi sungai yang jauh dari perkampungan hanya untuk mencari emas. Lembaga masyarakat Dayak. Dewan Adat Dayak adalah lembaga adat yang melaksanakan tugas koordinasi dan kolegislatifan pada tingkat kabupaten untuk membantu kelancaran tugas damang atau kepala adat di bidang pemberdayaan dan pelaksanaan serta pengembangan hukum adat istiadat, kebiasaan-kebiasaannya masyarakat adat di wilayah kabupaten. Fasilitas umum. Kampung Punan Mahakam adalah fasilitas umum yang berada di Kampung Kecamatan Sega, yang mempunyai jarak tempuh kurang lebih dari 6 jam dari kota Tanjung Redep. Kampung Punan Mahakam mempunyai beberapa corak khas Dayak dan beberapa simbol burung dan terdapat tulisan Dungpal Pan Alibol di salah satu tiang gapuranya yang memiliki arti jangan berharap dalam menjalani hidup atau mengandalkan sesuatu pada keadaan dalam orang lain dalam menjalani hidup. Selain Kampung Punan Mahakam, ada juga bangunan PAUD atau pendidikan anak usia dini. Penduduk di Kampung Punan Mahakam berjumlah lebih dari kurang 300 orang dengan 80 kartu keluarga. Jiram Muara Tahe merupakan salah satu aliran sungai yang biasanya dilalui oleh warga Punan Mahakam. Untuk mengakses Jiram Muara Tahe bisa menggunakan ketinting kurang lebih dari 30 menit dari Jiram. Terdapat beberapa spot meningkatkan adrenalin. Terdapat pula spot yang alirannya tenang. Masyarakat suku adat Dayak Punan berdiam diri pada beberapa wilayah seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Namun mayoritasnya berada di Kalimantan Timur, lebih tepatnya di Kota Berau. Ada beberapa jalur untuk menuju Kota Berau, bisa melalui darat maupun jalur udara. Jika menggunakan jalur darat dari Kota Samarinda menuju Kota Berau menghabiskan kurang lebih sekitar 11-15 jam. Sementara jika menggunakan jalur udara dari Kota Samarinda menuju Kota Berau kurang lebih sekitar 1 jam. Surat keterangan yang pertama, pemberdayaan masyarakat diatur dalam keputusan Bupati Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat nomor 561 tahun 2019 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Dayak Menua Sungai Utik Magungan Jalai Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. Yang kedua, pengakuan masyarakat adat oleh pemerintah diatur dalam keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2018 tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang ketiga, pengakuan wilayah adat diatur dalam keputusan Bupati Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Daerah Kabupaten Kota Baru nomor 17 tahun 2017 tentang kelembagaan adat Dayak. Kesimpulan, Dayak Punan merupakan rumpun yang mendiami daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Malaysia. Suku Dayak Punan ini termasuk suku Dayak yang primitif, tinggal di goa-goa, anak-anak sungai, dan lain sebagainya. Populasi orang Punan paling banyak ditemui di Kalimantan Timur, diperkirakan sejumlah 8.956 jiwa tersebar pada 77 lokasi pemukiman dan terpecah lagi dalam sub-sub kecil. Masyarakat Dayak Punan dikenal dari
pola hidup yang nomaden atau berpindah-pindah. Hal ini berbeda dengan kebanyakan suku Dayak lain yang memiliki rumah panjang sebagai tempat tinggal. Asal-usul Dayak Punan berasal dari negeri Yunan, daratan Cina karena merasa aman. Mereka pun menetap di daratan tersebut. Selain itu, ada juga Dayak Punan yang tersebar di Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur, dan wilayah lainnya yang masih menjadi bagian Kalimantan di antara 400-an suku Dayak yang ada di Kalimantan. Ada beberapa mata pencarian suku Dayak Murung dan suku Dayak Punan. Adapun ayam yang diternak secara bebas tanpa diberikan kandang, dan selain mata pencarian berburu, mereka juga memiliki mata pencarian yaitu mencari emas. Dayak Punan adalah suku yang memiliki segala kelebihan di antara suku Dayak lainnya. Dayak Punan sendiri memiliki adat istiadat yaitu upacara adat Punan Nifa Duru. Bila diartikan kata per kata, maka artinya Nifa yaitu memanggil, mengajak, memohon, sedangkan Duru merupakan oknum yang memiliki kuasa. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga jika ada kekurangan, mohon maaf. Karena yang lebih hanya perasaanku ke dia. Sekian presentasi untuk kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tidak jelas, sama halnya dengan hubungan kalian sekarang dengan dia yang tanpa ada penjelasan. Ambil cucian di rumah Desi, cukup sekian dan terima kasih.